Jokowi. Kita di sini nggak ada Jokowi, nggak ada Prabowo. Cuma satu. Sekarang kan nggak boleh mencoblos. Di masjid. Ingat ya Pak, cuma satu. Kecurangan tidak akan bisa menang. Teman-teman, ternyata ditemukan kecurangan di daerah Yunlong District. Tadi itu surat suaranya udah ditoblos, yaitu pas ditoblos yang nomor 2 yang Prabowo Sandi. Terus akhirnya dia minta balikin lagi, minta yang baru karena emang udah ditoblos nomor 2. Berarti ada kecurangan di distrik Yunlong. Belum apa-apa udah curang. Kelihatan. Ada komen? Buat saya hal biasa. Ada yang dia mau lapor, ada yang nggak mau lapor. Santai. Tapi kan dia nggak mau tuh, cebar kayak ginian. 01 pasti menang, yakin deh. Iya. Ini yang tadi kita tutup barusan itu semua sudah selesai. Kita selesaikan semua. Jam berapa tutup Pak? Jadi jam 7. Bukannya jam 8 ditambah, Pak? Pak, gedung ini kan Tadi katanya ditambah jadi jam 8. Siapa yang bilang? KPU. Siapa yang bilang? KPU, Pak Joni. Siapa yang bilang? Pak Joni. Pak Joni bilang sampai jam 8. Bukan. Jadi tetap sampai jam 7? Ya. Tidak sampai jam 8? sampai jam 11 malah tulisannya di sana. Kita melayani orang yang sudah masuk. Ya. Yang sudah masuk. Oke. Bapak melayani orang yang sudah masuk. Yang juga mau masuk. Kami juga punya suara. sekarang sudah masuk, kenapa nggak dilayani Pak? Tadi itu kan kita tutup sama-sama di pintu itu juga kita tutup. Jadi juga ada banyak teman-teman juga di situ. Kalau nggak usah banyak ngomong, cepet dilayani, cepet selesai sebenarnya itu. Sudah ditutup rapatnya. Kenapa ditutup? Bukannya kita terima. Pak siapa? Apa-apa Ali? Masih banyak yang antri di luar nggak bisa masuk. Saya ini, kami hak suara untuk memilih. Dari Panwaslu itu bisa mengusulkan, tetapi ternyata kesiapan daripada masyarakat di sini atau para penyelenggara pemilu saat ini sudah melakukan rapat penutupan. Rapat sudah ditutup sehingga personilnya itu tidak bisa melayani masyarakat karena jam 7:15 tadi sudah ditutup. Jadi mbak-mbak yang tadi sudah mengusulkan itu kami tampung sebagai Panwaslu. Tetapi Panwaslu kan hanya bisa mengusulkan. Kita lihat kesiapan dari PPLN. Ternyata PPLN sudah menutup jam 7:15. Ya. Sementara komputer sudah ditutup. Jadi tadi kita sudah diputuskan bahwa kita sudah menutup jam 7:15. Jadi kalau dari Panwaslu melihat PPLN yang belum siap, otomatis kita tidak bisa mengakomodir masyarakat yang ingin mencoblos tersebut. Oke, boleh bertanya Pak? Maaf, saya mau tanya. Oke, sekarang jam 7 udah ditutup, kita nggak boleh nyoblos, udah nggak bisa waktu. Terus siang tadi, waktu jam untuk kita bisa mengeluarkan suara, sedangkan di dalam ruangan itu masih kosong sama sekali. Banyak petugasnya yang masih nganggur, tidak melayani kita. Sedangkan petugasnya pada duduk dianya menunggu kita supaya memproses kita. Tapi otomatis kita yang ngantri di luar sana ditahan, tidak boleh masuk ke tempat. Tolong dijawab. Baju kering Karena apa sebabnya? Tolong dijawab. Itu aja. Apa menunggu kita semuanya habis waktu suruh pulang golput nggak boleh nyoblos? Itu satu. Yang kedua saya yang ngomong. Bapak bilang sampai jam 7 berapa? Sampai jam 30 menit. 15. Tapi kami 7:40. Sedangkan di luar dari jam 3 tertulis jam 7 sampai jam 11 malam. untuk bang. Lagi sampai jam 11 malam. Bapak sebagai Bawaslu ya. Bapak sebagai Bawaslu ada surat suara, misalnya ada 2000 surat suara. Kami di sini belum mencoblos. Berarti itu udah ditutup karena waktunya udah lepas. Berarti kita boleh mencoblos. Kita juga punya hak suara untuk mencoblos, Pak. Kita warga Indonesia di sini. Yang pulang aja banyak. Ribuan pulang Pak. Saya sholat tadi dipanggil suruh ke sini. Cuma satu, sekarang kan nggak boleh mencoblos. Di masjid. Ingat ya Pak, cuma satu. Kecurangan tidak akan bisa menang. Ya. Kami di sini Indonesia. Saya juga punya hak untuk mencoblos.
Kami ngantri siang pun dari sampai Tadi ada ibu siapa itu yang bilang katanya jangan pakai baju Jokowi. Kita di sini nggak ada Jokowi, nggak ada Prabowo, cuma ada Prabowo untuk memilih. Kita nggak pakai baju Jokowi karena kita nggak kampanye, kita nggak menyerah, kita cuma pengen mengeluarkan suara, benar. Ya, gitu. Satu, itu kan artinya pertanyaan. Itu pertanyaan saya, maksudnya itu jawaban bapak tadi saya menjawab gitu. Katanya dituju jam 7 satu ya teman-teman satu ya. Saya sangat mengerti gimana perasaan teman-teman. Kita sudah antri dari jam 9 pagi. Ya. saya jam 7 loh. Sudah ditolak antri lagi, sudah ditolak antri lagi. Nah, Pak, saya mengusulkan Pak dengan mohon dan mohon dengan sangat. Saya mengusulkan bagaimana kalau teman-teman yang sekarang ini tetap memperjuangkan hak suaranya, mereka membawa persyaratan, salah satu persyaratan yaitu untuk mencoblos yaitu paspor dan ID. Tetap diproses. Nggak betul kemarin mati dan yang penting bisa Jadi rencana selanjutnya gimana nih? Bukan memang itu jalur waktunya supaya lainnya nggak nyoblos. Gimana hari Minggu kita demo? Hari Minggu demo aja. Gimana pemilu 2019 ya? Sebanyak-banyak ya. Saya udah daftar, saya warga negara Indonesia. Saya punya paspor, kenapa kita nggak dikirim surat suara? Nggak dikirim surat suara. Saya udah daftar. Sini. Oke, ini Pak Fajar Kurniawan, Ketua Panwaslu Hongkong Macau. Pak, ini kan banyak teman-teman yang belum daftar, tapi sudah antri dari jam 9. Kita berada di luar Kim Sachi Community Hall. Tapi ternyata begitu sudah ngantri 2 jaman, ternyata dibilang suruh datang lagi nanti sore. Kenapa tuh Pak? Ya, karena berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2019, daftar pemilih khusus, artinya orang yang memang belum terdaftar, nah, dia bisa ikut mencoblos, tetapi dia daftar on the spot, tetapi hanya diizinkan 1 jam sebelum tutup, gitu. Nah, itu berdasarkan peraturannya. Kalau kami melakukan itu, tentunya kami melanggar atau membiarkan mereka masuk sebelum jam yang dialokasikan. Kenapa? Karena dari pagi sampai jam 17 itu adalah waktu yang diberikan kepada DPT, orang yang sudah terdaftar. Mohon bersabar ya. Jadi jangan khawatir, nanti pada saat sudah dapat formulirnya, formulir C3, mohon nanti Ibu datang jam 5 atau menjelang itu. Insya Allah kami layani. Ya, tetap semangat dan terima kasih untuk sudah mempergunakan hak pilihnya dengan baik. Ya. OK，喂，嗱，我覺得咧唔使咁嬲嘅，好冇？唔好咁嬲，好冇？嗱，我知道。我哋一定冇啦，我哋睇到佢。OK，喂 ，candidate first，OK，喂，好 ，hello，喂嗱，大家嚟投票咧都係因為你哋好愛你哋嘅國家，你哋想去支持一下，啱啱先嗱，唔好咁樣，我哋唔好咁樣嗱，咁樣咧只會令到個情況更加亂嘅啫，好冇？嗱，我哋大家咧都係遵守秩序嘅人嚟嘅，啱啱？但係佢唔阻人啊，我哋阻人啊！好嗱，我哋慢慢嚟。警察依家喺呢度咧，唔係要干預你哋嘅選舉，得唔得？亦都唔係話想阻止你做任何嘢，只不過我哋想話俾你聽，選舉咧已經結束咗啦。Mungkin video ini aku buat bisa dikatakan untuk mewakili sebagian besar teman-teman yang ada di Hong Kong, TKW Hong Kong ya, karena aku TKW Hong Kong gitu ya.
dengan cara sistem kerja kita yang kemarin pemilihan presiden, dan ternyata itu banyak kecurangan di sana sini, nggak tahu kecurangan, ketersengajaan atau ketidaksengajaan, kelalaian atau kecolongan, nggak tahu apa sistem kita yang memang harus benar-benar diperbaiki, nggak tahu. Nah, apalagi yang diwancai itu khususnya ya, udah hujan-hujanan satu harian, ada yang dari jam 9 pagi, ada yang dari jam 10 pagi, itu nunggu antrian panjangnya minta ampun, udah gitu sampai pada akhirnya jam 7 malam udah nggak bisa noblos. Bukan hanya itu aja, bisa kalian lihat di video-video atau foto-foto yang udah ada di beranda aku, di Facebook aku. Itu banyak bilik yang kosong, 2 di dalam itu ternyata banyak tempat duduk yang kosong juga. Kenapa nggak disuruh masuk gitu? Kenapa nunggu di luar hujan-hujanan, antrian panjang sampai pada akhirnya juga nggak bisa noblos gitu? Ini siapa yang salah gitu? Kalau Bawaslu nanti disalahkan, dia bilangnya dari atas, dari pusat di calling harus jam segini tutup gitu, gini gitu. Kita harus nyalain siapa? Nggak tahu siapa yang harus disalahkan, apa sistemnya yang harus disalahkan, atau siapa juga nggak tahu. Karena kalau udah kayak gini, itu pasti akhirnya saling menyalahkan gitu aja. Dan banyak juga kecurangan dari kubu yang sebelah gitu ya. Apalagi kemarin di distrik Yunlong, itu aku sendiri yang buat video memang, karena kami memang nggak bisa membuktikan apa-apa, karena memang di bilik kita masuk di bilik itu pencoblosan, kita nggak boleh bawa HP, tas juga ditaruh di tempat yang udah disediakan oleh pihak panitia. Jadi kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh mendokumentasikan. Dan waktu itu sekitar jam 11 atau setengah 12 siang itu ya, itu ada salah satu TKW temen aku gitu, dia mau noblos tapi ternyata suara-suara itu udah ditoblos, dan akhirnya dia kembalikan. Untung dia orangnya pinter, maksudnya dia berani gitu, dia kembalikan terus dia minta yang baru gitu. Coba kalau anaknya itu yang diem aja gitu, golput kan, atau kalau udah ditoblos ya udahlah, gimana coba gitu ya. Dan ini aku mengklarifikasikan karena banyak yang bilang mana buktinya gitu. Kami itu TKW yang taat, yang tahu aturan gitu. Walaupun kami itu babu gitu ya, kami tahu aturan. KJRI udah mengeluarkan bahwasanya tidak boleh membawa HP dan tidak boleh mendokumentasikan apa-apa di bilik pilihan suara. Dan kami taati itu, kami nggak bawa HP, jadi kita nggak bisa foto. Yang foto waktu itu dan menginterogasi temen aku itu dari pihak Bawaslunya, dari panitia gitu. Bisa dilihat di video-video aku juga, nggak kasihan apa hujan-hujanan di luar, sedangkan di dalam pada main HP, makan gaji buta gitu. Udah lama makan gaji buta, karena apa? Kejadian ini tuh hampir sama juga terjadi pada tahun 2014 kemarin, dan yang di tahun ini tuh lebih parah lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah dari survei yang di Hong Kong itu kan, dari survei di Hong Kong, di TV Hong Kong siang ini, surveinya itu Jokowi 52%, sedangkan Prabowo 30%. Ya, kecurangan di mana-mana itu pasti kalah, pada akhirnya nggak mungkin menang gitu ya. Kayak bangke gitu ditutupi tapi baunya nggak bisa ditutupi, pasti tercium gitu ya. Udah terbukti, udah banyak itu bukti, ada yang di beranda aku, kalian bisa lihat sendiri di beranda Facebook aku udah banyak banget gitu. Nah, untuk pemerintah semoga diperbaiki sistemnya, dan kita tuh berpikir untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan negara gitu. Jangan berpikir hanya uang. Kalau udah ada uang, diselipin uang dari belakang, udah yang pasti ya gitulah gitu maksudnya. Ya kalian tahulah gitu. Jadi ini kekecewaan kami sangat kecewa banget. Dan tadi itu KJRI mengeluarkan, pihak dari panitia Bawaslu mengeluarkan bahwa pemberitahuan yang kemarin belum bisa noblos, sekarang bisa noblos dan besok. Ternyata pada akhirnya juga tidak bisa. Yang bisa noblos itu hanya yang dapat SMS. Bagaimana dengan yang tidak mendapat SMS dan dia udah mempunyai syarat, yaitu udah membawa syarat, maksudnya ya persyaratan, yaitu ID Hong Kong dan paspor, nggak bisa juga. Jadi kita harus golput gitu. Ya memang karena di Taiwan juga udah ada video di beranda aku itu, di Facebook aku, di pihak yang di Taiwan itu juga dia bilang, berarti kita harus golput Pak. Ya mungkin. Nah, kita disuruh golput gitu, disuruh nggak memberikan suara kita gitu. Itu kesalahan siapa nggak tahu, atau kelalaian siapa nggak tahu, atau sistem kita memang harus diperbaiki, sistem Indonesia gitu. Malu sama negara sini lah, kita menumpang di sini hitungannya gitu ya. Kami kecewa banget. Dan sedangkan hari ini juga yang bisa noblos juga, yang bisa datang ke KJRI juga nggak bisa noblos. Tapi ya yang harus diketahui untuk semuanya ya, kita itu di sini tuh kerja, bukan holiday. Jadi nggak mungkin kita seenak-enaknya keluar. Kalau yang bisa keluar alhamdulillah, kalau yang nggak bisa keluar hari-hari biasa
Gimana coba? Kita di sini tuh kerja tahu, bukan holiday. Enak aja bilang hari Senin sama Selasa bisa untuk nyoblos kembali ke KJRI. Emang kita holiday di sini, sembarang-barang bisa keluar gitu, sembarangan gitu. Majikan gak mau tahu gitu. Majikan gak mau tahu. Kita itu di sini tuh kerja, bukan holiday. Nggak seenak udolnya sendiri keluar. Nah itu. Yaudah itu aja. Kecewa banget dengan sistem Bawaslu panitia yang sekarang, yang tahun ini di Hong Kong. Banyak kecurangan, nggak tahu kecurangan atau kecolongan atau sengaja atau tidak sengaja, pada kenyataannya kayak gitu. Makan gaji buta, pada main HP yang di dalam kosong, di luar hujanan, antri berlama-lama karena kita babu gitu, bisa diperlakukan seperti itu. Halo, kita itu mengasih masukan negara devisa, uang devisa terbesar dari para TKW dan TKI. Jadi itu aja, kecewa banget. Semoga video aku banyak ditonton dan sampai ke atasannya, sampai ke Indonesia.